Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita beribadah, Kak David mau ngomong sesuatu nih. Nah adik-adik, sebelum beribadah, jangan lupa pakai baju yang rapi, jangan sambil makan, jangan sambil main, apalagi sambil tiduran. Selain itu adik-adik, yang kalian harus ketahui, kalian harus ibadah dengan serius. Karena Tuhan melihat kalian semua saat beribadah di rumah. Ayo adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kalian lipat tangan, siapkan diri kalian. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Dan lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami, berikan kami hati yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua tetap baik, tetap semangat mengikuti ibadah live streaming sekolah minggu dan selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita mau baca, kita mau buka di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik tahu nggak apa maksudnya dari kubu pertahanan? Iya, kubu pertahanan adalah seperti tembok, seperti benteng dalam suatu negara. Coba bayangkan jika kita berada dalam rumah. Pasti rumah kita dikelilingi oleh tembok. Apabila tembok itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Pencuri akan mudah masuk ke dalam rumah kita untuk mengambil ataupun menjarah semua barang yang ada di rumah. Demikian Tuhan kita adalah kubu pertahanan dan perlindungan bagi kehidupan kita. Pada saat adik-adik mengalami masalah, mengalami kesulitan, siapa yang pertama kali adik-adik ajak untuk berbicara ataupun meminta pertolongan? Pasti orang tua kita, mama dan papa kita. Tapi tahukah adik-adik bahwa mama dan papa kita adalah manusia yang mempunyai keterbatasan? Hanya Tuhanlah satu-satunya yang tidak mempunyai keterbatasan. Pada hari-hari ini kalau kita tahu, negeri kita, negeri-negeri yang lain juga mengalami yang namanya virus corona. Untuk melindungi diri kita, biasanya apa yang adik-adik gunakan? Pertama, kita harus pakai masker, pakai face shield, sering-sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Tapi, apakah adik-adik semua yakin bahwa kita sudah bebas, sudah aman dari virus corona? Apa yang akan kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kemanapun kita akan pergi, pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa.
memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Dan yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melindungi kehidupan kita. Nah adik-adik, apapun yang menjadi kesulitan adik-adik hari-hari ini, misalnya di pembelajaran daring yang hari-hari ini sedang marak ya, sedang kita lakukan, pasti adik-adik mengalami kesulitan. Ada yang gak mengerti, ada yang susah dipahami, kemana adik-adik akan bertanya. Nah, satu-satunya jalan, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan, memohon hikmat untuk kita bisa mengerti apa yang kita pelajari, sehingga Tuhan akan menolong kehidupan kita, memampukan kita mengerti apa yang kita pelajari dan mengingat apa yang telah kita pelajari tersebut. Adik-adik, mulai hari ini marilah kita semua mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mulai tiap hari bangun tidur, kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan membaca firman. Tiap hari kita mau melatih hidup kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan semakin percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita dan Tuhan sanggup melindungi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau berdoa. Apa yang kita lakukan? Lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan kami, baik dalam belajar maupun dalam pergaulan Tuhan dengan teman, dengan keluarga, anggota keluarga yang